Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman di tengah-tengah jam doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dengan baik firman yang akan kami dengar. Begitu juga hikmat yang dari Tuhan menolong kami, supaya kami juga setelah mendengar boleh melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi panduan dalam hidup kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat saudara yang terkasih dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema besar Natal Gereja Baptis Indonesia Depok pada tahun 2020 adalah Natal membawa sukacita besar di tengah masa sukar. Saudara-saudara yang terkasih, cerita gembala menggambarkan tentang tema besar ini. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah tahu bahwa gembala adalah salah satu profesi yang paling sederhana di antara profesi-profesi pada saat itu. Dan kalau kita lihat di beberapa cerita perjanjian lama, gembala seringkali menjadi cerita tentang bahwa mereka biasanya disuruh oleh tuannya. Mereka harus membuat domba-domba itu menjadi berhasil menjadi sesuatu kekayaan yang baik bagi yang empunya. Lebih baik
dombanya daripada gembalanya. Dombanya makin baik, kualitasnya makin gemuk, makin bertumbuh, itu yang lebih disukai tuannya. Dan kalau kita lihat, profesi gembala adalah tempat yang sangat-sangat sukar karena dia berada di padang gurun. Dia harus berhadapan dengan binatang buas. Dia belum lagi berhadapan dengan cuaca-cuaca yang ekstrim yang menuntut suatu kekuatan, yang menuntut jerih payah yang luar biasa demi menjaga domba-dombanya. Mereka harus menggiring domba-domba ini dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan, bahkan minuman yang kalau kita lihat di tempat itu tentu tidak sebanyak di tempat-tempat yang beriklim bukan subtropis di daerah Timur Tengah sana. Kedua, bahkan kalau kita lihat lagi di Perjanjian Lama, Musa sendiri waktu dididik sebelum memimpin orang Israel, dididik oleh mertuanya menjadi gembala. Gembala adalah tempat penggodokan yang luar biasa karena ada banyak komitmen, ada banyak kesederhanaan, ada banyak kerendahan hatian yang harus dipiliki oleh seorang gembala untuk dia menjadi sukses memelihara domba-dombanya. Jadi kalau kita lihat pada malam Yesus lahir, gembala-gembala disapa oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan. Ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat indah. Betapa Tuhan memperdulikan orang-orang yang sederhana, memperdulikan orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Tuhan selalu berada di pihak yang paling lemah. Jadi Natal memberi semangat kepada kita, orang-orang percaya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berpihak kepada kita yang lemah. Oleh karena itu tidak ada alasan Natal tidak menjadi bagian sukacita. Meskipun hari ini kita merasa terlalu berat, ya Tuhan, ada pendapatan saya berkurang, masalah saya bertambah, beban hidup saya bertambah Tuhan, karena di tengah-tengah masa sukar pandemi ini, kita tidak lagi sebebas yang dulu. Kita mungkin hasil pendapatan kita berkurang karena banyak orang terdampak dengan pandemi itu. Tetapi ingatlah, waktu malaikat Tuhan mendatangi gembala saat Yesus lahir, itu berarti Tuhan juga dalam peristiwa Natal mengingatkan kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, gembala didatangi bukan sekedar oleh seorang malaikat, tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 dikatakan, ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Coba bayangkan Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Gembala yang sederhana bukan saja didatangi oleh seorang malaikat, tetapi dia didatangi oleh bala tentara surga. Ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan segala komponen, segala kemahakuasaan yang dari surga untuk mendatangkan berita sukacita kepada malaikat. Kalau kita lihat di tokoh-tokoh yang lain, tokoh gembala menjadi sangat istimewa. Dia didatangi oleh bala tentara surga. Orang Majus tidak pernah didatangi bala tentara surga. Dia hanya cukup dengan bintang. Tetapi malaikat bala tentara surga datang secara khusus kepada gembala-gembala itu. Gembala adalah orang sederhana, tetapi Tuhan memperlakukannya istimewa. Ini berarti Natal selalu menjadi waktu yang penting bagi kita untuk mengekspresikan
bahwa Tuhan menggunakan seluruh instrumen-instrumennya yang paling berharga dan paling mulia untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selemah apapun saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu bersamamu. Dia akan menggunakan segala instrumennya untuk melindungimu. Dia akan menggunakan segala keistimewaannya untuk menjagaimu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalulah bersamanya. Karena itu yang membuatmu akan menikmati segala keluarbiasaan Tuhan. Yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di Jemaat Depok, dikatakan di situ di dalam ayat yang terakhir, ayat bacaan kita di dalam ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Hal ini penting bagian yang ketiga ini, karena malaikat Tuhan menyatakan pernyataan firman Allah. Dan sewaktu gembala-gembala itu pergi ke palungan, mereka melihat apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu persis seperti apa yang mereka dengar, bahkan seperti apa yang mereka lihat. Yang ketiga ini melambangkan, menggambarkan bahwa segala firman Tuhan tidak akan pernah berlalu satu iota pun, satu titik pun. Firman Tuhan akan digenapi. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena semua firman-Nya pasti akan digenapi. Dan ini yang menjanjikan kita, yang menguatkan kita bahwa Natal akan memberi sukacita di masa sukar, bahwa firman-Nya akan tergenapi bagi orang-orang yang melaksanakannya. Coba lihat gembala sewaktu dia pergi karena disuruh oleh malaikat. Dia melihat persis dan dia mendengar persis seperti apa yang dikatakan malaikat. Seringkali kita merasa firman Tuhan kenapa tidak pernah berlaku kepada saya. Alasannya sederhana, karena kita tidak bertindak sesuai dengan firman. Saat engkau melakukan tindakan sesuai firman, maka kau akan menikmati firman Tuhan digenapi. Jadi renungan pada pagi hari ini menyatakan beberapa kebenaran. Yang pertama, bahwa jangan pernah kita takut, karena sesederhana apapun kita, sepuruk apapun kondisi kita, Tuhan pasti akan mendatangi dan memimpin, menjaga kita. Yang kedua, Tuhan selalu menjaga kita dengan istimewa, karena Dia akan menggunakan semua kapasitasnya, semua kemampuannya untuk menjaga kita, seperti gembala-gembala didatangi oleh bala tentara surga. Kalau kita lihat kebenaran-kebenaran ini, kita pasti bersyukur bahwa meskipun gembala itu satu profesi yang rendah sekali, tetapi harus bala tentara surga yang datang untuk menyatakan Yesus telah lahir. Hal yang sama akan terjadi kepada kita saat engkau melihat hanya Yesus, saat engkau hanya berharap kepada Yesus, melakukan semua dengan hanya taat kepadanya, maka semua instrumen Allah akan terjadi. Dan yang terakhir, kita melihat semua janji Allah akan tergenapi, karena satu firman pun tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Natal betul-betul merupakan harapan bagi kami, yaitu saat Tuhan datang ke dunia
mengambil tubuh manusia untuk diam bersama kami, merasakan penderitaan yang luar biasa untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Besar, mau menjadi manusia. Dan itu menjanjikan kami, memberikan harapan kepada kami, bahwa meskipun kami di masa sukar, di masa pandemi, di masa keekonomian, negeri kami tumbuh dengan negatif, tapi kami yakin saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan menjaga dan memelihara kami. Natal membawa sukacita di masa sukar. Dan itu akan kami alami. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok akan mengalami itu Tuhan. Saat kami terus setia kepadamu. Saat kami terus hanya mengandalkan Tuhan. Dan saat kami juga boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Natal tahun 2020 menjadikan kami jemaat yang optimis untuk menyongsong tahun 2021 menjadi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Amin.